Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, sebelum kita ngebahas mobil yang spesial ini adalah hari yang spesial di mana teman-teman semua yang seiman, yang beragama Islam merayakan hari kemerdekaan kita semua sebagai hari kemenangan ya, maksudnya hari kemenangan kita semua selama sebulan kita berpuasa. Akhirnya sekarang kita ketemu lagi di momen yang sangat spesial ini. Ini adalah momen Ramadan, momen Idul Fitri tepatnya. Sebelum saya memulai ulasan saya yang spesial dengan mobil yang spesial ini, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua yang merayakannya atau menjalankan ibadah puasa dan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semua kembali fitri dan kembali dalam keadaan yang suci di hadapan Yang Maha Kuasa, dan semoga segala ibadah kita selama sebulan menjalani ibadah puasa atau menjalani ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala yang melimpah di sisinya atau di sisi Yang Maha Kuasa. Nah, itu bosku. Di momen yang tepat ini pula tentu saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri sekali lagi, dan mohon maaf atas segala salah dan hilaf selama beberapa sekian lama ya kita ketemu di akun channel ini. Mungkin teman-teman yang menonton video kita ada yang merasa kurang berkenan atau ada yang merasa bahwa informasinya kurang pas dan yang lainnya. Saya ucapkan mohon maaf atas kesalahan dan hilaf itu. Semoga di momen yang fitri ini kita benar-benar bisa untuk saling memaafkan dan kita kembali ke nol lagi. Nah, itu bosku yang bisa saya ucapkan. Buat kalian by the way yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di momen yang fitri ini saya ucapkan saya mengajak maksudnya teman-teman untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah juga, dan gambar jempol ke atas seperti ini. Jempolnya jangan lupa itu ditekan, karena itu tentu menjadi support buat saya untuk terus berkreasi dan menghasilkan konten-konten yang berkaitan dengan otomotif, utamanya untuk jual beli mobil ya, termasuk motor juga sih, ada beberapa yang kita pasarkan. Siapa tahu ada di antara mobil-mobil yang kita review atau ulas itu ada yang kalian cari dan unitnya ada di kita, kan ya bisa untuk mewujudkan keinginannya itu bos. Jadi ya itu. Nah, jangan lupa tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah juga kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau tambahkan, dan bagikan video ini kemana-mana karena itu gratis bos, dan justru malah kita senang ya kalau video kita dibagikan, artinya itu bermanfaat dan itu. Nah, untuk lebih jelasnya kali ini kita bakal mengulas salah satu mobil yang paling spesial menurut kita, yaitu Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2. Bukan yang 4x4 tapi 4x2. Ini adalah kasta sultannya Pajero Sport Dakar 4x2. Seperti apa unitnya? Ikuti video kita sampai selesai bos. Nah, ini adalah penampakan dari Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2. Bukan yang 4x4 tapi 4x2. Mobil ini adalah mobil yang sangat spesial, dan di momen Idul Fitri ini juga pastinya ada di antara sanak keluarga atau sanak saudara kita yang datang dari kota itu bawa mobil kayak ginian. Nah, buat kalian yang pada saat kumpul keluarga ada yang bawa mobil seperti ini, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah gimana feel pada saat pertama kali ketemu mobil ini. Dan buat kalian yang selama ini pakai mobil ini, silahkan dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah juga bagaimana rasanya, atau silahkan berbagi gimana rasanya mengendarai Mitsubishi Pajero Sport untuk pulang kampung atau mudik ketemu dengan sanak keluarga saudara itu. Nah, Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate memang tidak segarang yang Dakar Ultimate 4x4 ya. Di sini kemarin ada beberapa yang 4x4 tapi udah sold out juga. Yang ada di sini yang 4x2 Dakar Ultimate dengan Dakar biasa yang 4x2 juga yang warna hitam. Nah, yang menawan dari Pajero Sport adalah fasianya atau bagian depannya yang memang kalau kita lihat ini garang dengan desain Dynamic Shield yang edisi terbaru ini membuat mobil ini sangat cocok untuk dipakai harian dalam kota, karena bikin kita lebih pede dan tentu sangat nyaman juga untuk dipakai keluar kota. Nah, mobil ini kalau kita lihat lampu depannya pastinya udah pakai proyektor dengan teknologi terbaik ya untuk proyektornya. Bahkan kalau Euro 4 sekarang sudah pakai pakai auto headlamp. Tapi kalau yang ini kan masih Euro 2, dan karena ini masih Euro 2 dan masih ada unitnya di sini, so buat kalian yang sebenarnya memang Pajero untuk yang Dakar itu nggak cocok untuk minum solar ya. Yang cocok untuk minum solar adalah yang Pajero
GLS. Bahkan untuk semua Pajero sebenarnya, semua mesin yang common rail sebenarnya common rail itu nggak cocok untuk minum solar. Cuman ya yang Euro 4 itu lebih disarankan untuk tidak minum solar lagi. Nah, Euro 4 ada di samping kita nih, nanti bakal kita buat video komparasinya juga Euro 4 dengan yang Euro 2. Nah, Pajero Sport Dakar 4x2 Ultimate ini karena dia varian Ultimate. Kalau yang 4x4 depannya ada kamera tuh, tapi yang ini nggak ada kamera di bagian depannya. Tapi tetap dapat sensor parkir di bagian depan. Lalu kemudian ada headlamp washer di bagian atas ini. Dan untuk headlampnya dia udah pakai Proji LED projector. Lalu kemudian di dalam sini ada LED untuk positioning lampnya juga. Dan ini ada lampu fog lamp. Lalu kemudian cornering lampnya dengan lampu senya paling atas. Nah, yang spesial adalah di logonya ini. Sebenarnya kita udah pernah ngebahas sebelumnya tentang logo ini. Di sini tuh ada sensor yang komplit kaitan dengan sensor safety yang ada di mobil ini. FWCM dan lain-lainnya tuh ada semua, termasuk buat adaptive cruise controlnya, sensornya ada di sini semua tuh. Jadi super komplit dan super asik buat dipakai perjalanan jauh di mobil. Nah, untuk velgnya dia pakai velg dual tone, perpaduan antara warna silver atau bahkan kelihatan warna chrome ya, warna chrome dengan warna hitam kayak gitu, dan rem depannya udah pakai cakram pastinya dengan ukuran ban 265/60 ring 18. Sebenarnya mobil ini kalau kita lihat ya, itu masih bisa dinaikin lagi ukuran bannya, atau misalkan pakai ukuran ban yang sama tapi diganti dimensinya, jadi dari 265 ke 275 gitu atau ke 280, jadi lebih lebar lagi. Apalagi kalau bannya pakai yang HT gitu, HT apa AT kali ya, pakai yang AT ulalah lebih zangar lagi atau lebih sadis lagi sangarnya. Nah, mobil ini nggak ada kamera sampingnya juga, karena memang mobil ini nggak dilengkapi kamera 360, nggak selengkap yang versi Ultimate 4x4. Nih, wipernya masih pakai yang wiper biasa, kaca cukup lebar ya, visibility jadinya lebih luas juga. Dan di atas yang paling spesial adalah ini, kalau misalkan kita mudik atau kita keluar kota gitu, lalu kemudian loading barang kita masih belum cukup untuk area penyimpanan di bagian dalam, kita bisa nambah roof rack di atas tuh, tinggal didudukin. Dan ini memang sangat kokoh untuk roof railnya, nih sangat kokoh, tinggal dipasangkan roof rack dan dibaut di situ. Apalagi mobil ini kan nggak ada sunroof, jadi bahkan bisa roof rack yang panjang ke depan tuh nggak ada masalah, nggak ada yang diganggu fungsinya. Nah, side stepnya pastinya ada. Untuk side stepnya semua versi Pajero Sport itu sama untuk side stepnya. Bagian belakang ukuran bannya sama, velgnya sama, udah pakai rem cakram juga. Dan kalau kita lihat di sini ada stabilizer ya, link stabilizer kelihatan dari situ. Lalu kemudian kelihatan di bagian dalam nih, chassis Pajero Sport itu kokoh dan kuat ya, karena memang mobil ini adalah mobil leather frame. Di bagian belakang tuh ada spakbornya lagi. Dan untuk pengisian bahan bakarnya, pengisian solar atau deck slide-nya tuh di bagian sisi samping. Nah, itu terus ada tombol lock unlock pastinya, karena mobil ini udah pakai smart key keyless. Dan kalau kita buka, memang bagian dalamnya itu mirip-mirip dengan Expander Ultimate untuk perpaduan warnanya. Dia warna terang kayak gini dengan benang asli pastinya. Ini benangnya benang asli. Memang kalau ditaruh jahitan kayak gini tuh dia kayak jadi tulangan kulitnya ini, jadi dia nggak membulat tok kayak gitu, tapi dengan jahitan ini dia jadi tulangannya gitu kan. Nah, ini nyaman juga buat kita nyenderin sikut kita di situ. Cuman sebenarnya kehalang sama ini, kecuali kita nyenderin tangan kita sambil pegangan dalam sini nih, kayak gini bentuknya. Nah, buat sandarannya juga cukup nyaman ya, cukup empuk pastinya, dengan desain yang kayak bantal roti-roti gitu tuh, ada garis-garisnya, dan ini empuk. Dan di sini dia pakai yang black glossy aja. Kalau dulu Ultimate kan dia aksen ala-ala atau panel-panel kayu gitu, sebenarnya lebih mewah yang panel kayu kelihatannya, tapi ini black glossy aja. Nah, di bawah sini ada door pocket pastinya dan bottle holder. Di bagian sebelah kiri mobil ini itu pengaturan joknya belum pakai yang elektrik, dia masih pakai yang manual. Untuk recline, untuk sliding dia masih pakai yang manual. Kalau nggak salah si Fortuner 2800 yang GR itu udah pakai electric seat juga untuk bagian sebelah kiri, kalau yang ini masih belum. Dan ini masih udah soft opening pasti ya, udah ada P3K-nya, kitab-kitab sujinya, aparnya juga udah ada di bawah, dan ya itulah. Nah, udah pakai udah pakai airbag juga pastinya di bagian sebelah kiri. Dan ini airbagnya bisa di on off kan melalui akses yang ada di sini nih.
tulisannya bahasa Jerman pula, nggak tahu kenapa. Oh, bahasa Jerman, kayak bahasa Prancis, bahasa Prancis, bahasa Rusia kelihatannya. Ya mirip-mirip ya. Apa iya memang bahasa Rusia? Ini posisi lagi on untuk airbagnya. Dan di sini instruksinya mesti pakai mesti duduk sesuai dengan arah ini dan mesti pakai seat belt untuk airbagnya gitu. Nah, di sini ada grip buat kita naik, memudahkan kita untuk naik ke mobilnya. Dan ini joknya sama seperti yang ada di bagian trim pintu tadi. Materialnya sebenarnya mewah materialnya, cuman memang warna terang. Dan ya warna terangnya inilah yang membuat mobil ini kelihatan mewah kalau kita lihat dari sisi interior. Apalagi kalau misalkan ini dilepas semua, cuman ini kan masih ada kitab-kitabnya. Ya, mobil ini masih proses delivery, masih ada di gudang, jadi semua kitab-kitab masih ada. Tapi kalau udah dibersihin semua, ini udah bersih semua dan tinggal ininya jok yang warna terangnya ini yang masih ada tuh kelihatan sangat mewah. Nah, di bagian atas itu nggak ada sunroof, yang ada adalah layar entertainment. Dan memang biasanya mobil-mobil kayak gini tuh dipakai untuk orang-orang yang sekelas kayak bupati atau sekelas pejabat-pejabat atau direksi gitu, yang nggak suka duduk di depan, tapi sukanya duduk di belakang, ya like a boss atau as a boss. Nih sama dudukan tangannya dan sandaran tangannya juga. Dan di sini ada gripnya dan di bawah ada botol holder yang kecil. Di depannya juga ada tempat buat naruh barang, tapi disarankan botol ya, bukan cup. Dan ini sama untuk coba bagian dalamnya, termasuk di sini ada armrestnya yang dia model pop up untuk untuk cup holdernya. Tapi ini semua masih ketutup plastik, bahkan untuk seat beltnya ini masih terpasang semua. Dan di bagian belakang adalah akses untuk menuju ke jok yang paling belakangnya. Yang ini kalau kita lihat dari sini, itu joknya nggak begitu lega, rada sempit kelihatannya, tapi ya cukup untuk orang dewasa sih sebenarnya bisa-bisa aja, cuman nggak senyaman duduk di bagian tengah, apalagi di bagian depan tuh. Tapi ya biasanya memang yang duduk di bagian paling belakang itu adalah orang dengan ukuran badan yang nggak begitu besar. Area bagasi sebenarnya sama, cuman ini yang bakal kita tunjukkan adalah untuk bagasinya dia pakai yang tombol juga. Jadi tinggal pencet tombol, bahkan ada kick sensornya tuh di bawah. Cuman kalau nggak salah nggak tahu di mana posisinya. Nah, dia pakai tombol untuk bukaannya dan bahkan untuk nutupnya juga tinggal pakai tombol kayak gitu. Dan di bagian sini kompartemen atau tempat penyimpanan barangnya standar lah ya, Pajero Sport. Dan di sini ada tempat penyimpanan rahasia lagi, termasuk ada hooknya di sini. Di bagian sebelah kiri tempat buat naruh toolkitnya, dan untuk menutupnya tinggal pencet tombol yang ada di sini. Dia akan menutup secara otomatis dengan power back door yang cukup besar di situ tuh. Nah, kita langsung ke posisi kemudi. Di posisi kemudi ya, memang kalau kita lihat trim pintunya ya, mobil ini memang kelihatan padat ya, kelihatan gemuk kalau kita lihat untuk trim pintunya, apalagi dengan material ini yang kelihatan bulat-bulat gitu, jadi kelihatan kokoh ya, apalagi dengan pilar atau palang yang besar ini yang jadi hand grip juga pada saat kita nutup pintunya. Joknya udah pakai electric seat nih, maju mundur juga electric seat pastinya, jadi super duper komplit. Lalu kemudian ini joknya cukup empuk juga buat dipegang. Dan di sini mobil ini karena dia adalah varian Ultimate, maka dia udah dilengkapi dengan cruise control yang adaptif, yang bisa diatur jaraknya dari sini, lalu kemudian bisa di on off kan cruise controlnya. Jadi benar-benar kita bisa mengunci kecepatan mobil yang ada di depan kita hanya dengan mengaktifkan adaptive cruise controlnya. Dan mobil ini juga udah pakai pedal shifter untuk sensasi manualnya, dan di LED-nya tuh di layar ya itu ya, di speedometernya udah digital semua. Start stop engine button, pengaturan spion, stability control, sensor, FWCM, forward collision mitigation system, udah pakai electric parking brake, kunciannya udah pakai yang smart keyless, dan ada cup holder di sini, ada dua buat naruh cup di situ. Dan ini untuk armrestnya dia udah dibalut kulit pastinya. Dan di bawah sini ada tempat penyimpanan yang bertingkat dua tuh, termasuk ada remote buat yang layar TV-nya yang ada di belakang. Yang ada di atas maksudnya, yang ada di atas itu. Nah, transmisinya automatic, lalu kemudian ada power outlet dan USB slot di situ. AC-nya udah digital dengan dial manual, jadi asik untuk dioperasikan sambil kita mengemudi dengan head unit yang cukup besar pula. Nah, itu bos yang bisa kita update kali ini tentang si Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 ini.
di momen Lebaran ini. Semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat, dan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf sekali lagi kalau ada yang keliru dan salah, dan kita ketemu pada ulasan otomotif seru berikutnya. Makasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.